keputusan yang mau tidak mau kemudian harus memecat Bapak Fahri Hamzah. Ada hal-hal yang sifatnya prinsip yang mungkin dikabarkan dari pusat ke DPW. Iya, kami di PKS sangat menjunjung tinggi yang namanya ketaatan kepada pimpinan. Itu salah satu muasafat yang harus dimiliki oleh kader PKS. Apa kata pimpinan dan tentunya dengan pertimbangan segala macam juga disampaikan ke kami, maka secara rasional kami juga harus taat kepada pimpinan kami. Samina wa ta'na. Karena terkait dengan dakwah siasi itu bisa kami ada di struktur, bisa juga ada di luar. Itu tidak jadi masalah bagi kami. Apalagi jabatan, bisa kami ada di jabatan dengan semaksimal mungkin kami akan sama jabatan kami. Di luar jabatan juga akan sama. Itu adalah karakter kami di PKS. Caranya untuk Fahri Hamzah apa? Karena dia akan melawan ya, nampak. Ya, pertama beliau sudah mengajukan gugatan, kami silakan, karena itu haknya beliau dan itu dimungkinkan dan dibolehkan oleh undang-undang. Silakan, secara konstitusi kami persilahkan kepada beliau. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW, mohon Fahri Hamzah untuk legowo menerima sebagai, kalau beliau masih merasa sebagai kader PKS, sehingga legowo menerima putusan DPP. Karena tentunya proses sudah berjalan, DPP yang tahu, Fahri Hamzah juga tahu terkait dengan proses itu, dan kami juga diberitahu terkait dengan proses itu. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, secara sukarela dari struktur teratas sampai depra itu kami sudah sosialisasikan dan menerima dengan legowo, paham. Emang ini rasional untuk diterima seperti itu. Jadi PKS sudah menggunakan sesuai dengan cara-cara yang ada di partai. Soalnya kemarin ada beberapa tidak seperti ada musyawarah sebelah pihak. Tidak. Kasus ini bermula ada laporan terkait dengan Fahri Hamzah. Seperti yang kronologi yang disampaikan, ada laporan, kemudian diproses oleh BPDO gitu kan. Dari BPDO kemudian setelah dipanggil untuk ketemu menjelaskan. Jadi Fahri Hamzah itu diberikan hak untuk membela. Cuma sekarang pertanyaan, Fahri Hamzah memenuhi tidak pembelaan itu, menghadiri tidak undangan yang diberikan oleh BPDO ataupun majelis hakim untuk menjelaskan pembelaan beliau bagaimana, sudah memenuhi apa tidak, itu kan. Seperti itu. Yang jelas proses itu sudah berjalan, surat menyurat, panggil memanggil sudah disampaikan ke beliau. Kemudian urusan beliau hadir tidak hadir itu hanya beliau, urusannya beliau, sudah sesuai dengan prosedur. Karena kami sudah mengkaji juga apakah ini sesuai dengan konstitusi. Jadi sebelum itu berlangsung kita sudah kaji apakah ini sudah sesuai dengan konstitusi, undang-undang kepartaian, undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat, ada MD 3, apakah sudah memenuhi apa tidak. Jadi sesuai juga dengan ADRT apa tidak. Itu sudah kami lakukan sampai akhirnya kemudian muncul keputusan hari ini. Apa pernyataan Fahri Hamzah soal menjalankan KPK, kemudian sepakat dengan revisi undang-undang itu juga menjadi dasar, dan DPW juga semacam mengikhlaskan dia memang harus dipecat. Bukan semata karena itu, itu. Memang ada bagian-bagian dari itu, karena ini juga terkait dengan kebijakan partai. Jadi kan kepemimpinan yang baru, ada kebijakan baru yang diambil. Sehingga semua struktur, semua kader harus mengikuti kebijakan yang baru diambil oleh pimpinan baru, seperti itu. Kebijakan seperti apa? Yang jelas kebijakan itu yang pertama kita diminta untuk berkhidmat kepada rakyat. Kemudian teluran dari visi misi berkhidmat pada rakyat itu kemudian ditelurkan dalam arah kebijakan partai yang kemudian melahirkan program-program. Dari program-program kami itu sifatnya berkhidmat kepada rakyat. Kami beberapa hari ke depan, tanggal 24 akan ada launching pusat khidmat PKS di Kota Mataram. Kemudian dengan itu Fahri dianggap melenceng dari berkhidmat pada rakyat itu. Nah itu yang bisa berkomentar itu teman-teman DPP. Yang jelas kami pimpinan baru, ada kemudian kebijakan baru. Kebijakan baru itu tentunya akan sangat terkait dengan bagaimana kita berkhidmat kepada PKS, kepada rakyat, seperti itu. Sehingga dari struktur pusat sampai daerah
kader maupun simpatisan, mau tidak mau kebijakan itu harus kita jalankan. Karena itu insya Allah 5 tahun ke depan itu akan menjadi hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bang. Siapa namanya Bang? Sunandar, Jabatannya? Ketua Bidang Polhukam DPPK sendiri. Makasih banget. Sama-sama. Ketua bidang